Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gipari Jabal Torik, NIM saya 2206072. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa adalah cabang ilmu yang mempelajari bahasa dalam berbagai aspek termasuk struktur, aturan tata bahasa, dan makna. Ini mencakup bahasa manusia, bahasa formal, dan bahasa pemrograman. Teori komputasi adalah disiplin ilmu yang mencakup studi tentang sifat-sifat komputasi dan batasan dalam pemrosesan informasi. Ini melibatkan analisis tentang apa yang bisa dan tidak bisa dicapai oleh komputer dalam menyelesaikan masalah. Teori bahasa dan otomata adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan teori bahasa dan teori otomata untuk memahami bagaimana bahasa formal didefinisikan, diakui, dan diproses oleh mesin abstrak seperti otomata. Ini memiliki aplikasi dalam pemrograman, analisis sintaksis, pengenalan pola, dan komputasi teoritis. Dalam konteks teori bahasa dan otomata, kita mempelajari bahasa formal dan mesin abstrak yang digunakan untuk mengenali dan memproses bahasa tersebut. Ini adalah dasar bagi pemahaman komputasi dan pengembangan bahasa pemrograman. Teori bahasa membantu ini kita mendefinisikan bahasa formal, sedangkan teori otomata membantu kita memahami bahasa abstrak yang dapat mengenali bahasa tersebut. Kombinasi dari keduanya sangat penting dalam ilmu komputer. Jadi, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi adalah teori bahasa digunakan untuk mendefinisikan bahasa formal yang digunakan dalam komputasi, sedangkan otomata digunakan untuk mengenali, menghasilkan, dan memproses bahasa tersebut. Kombinasi dari keduanya membantu kita memahami dasar dari pemrograman, kompilasi, pengenalan pola, dan berbagai aspek lainnya dari komputasi. Sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Yang pertama, bahasa mesin pada tahun 1940-an sampai 1950. Program komputer awal ditulis dalam bahasa mesin berupa kode biner 0 dan 1 yang dimengerti oleh komputer. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi pada tahun 1950 sampai 1960. Kemunculan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan Lisp yang lebih mudah digunakan oleh manusia dan efisien. Yang ketiga, pengembangan bahasa pemrograman pada tahun 1960 sampai 1970. Munculnya bahasa pemrograman seperti COBOL, ALGOL, dan BASIC yang dirancang untuk tujuan khusus. Yang keempat, bahasa rakitan pada tahun 1950 sampai 1960. Bahasa rakitan menggunakan mnemonik dan simbol untuk mempermudah pemrograman dibandingkan dengan bahasa mesin. Yang kelima, bahasa pemrograman berorientasi objek pada tahun 1980 sampai 1990. Bahasa berorientasi objek seperti C++ dan Java muncul membawa konsep pemrograman berorientasi objek. Yang keenam, bahasa pemrograman modern pada tahun 2000 sampai hingga saat ini. Pertumbuhan pesat bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, Ruby, dan banyak lagi dengan penggunaan yang luas dalam pengembangan aplikasi dan teknologi pada saat ini. Karakteristik penerjemah bahasa formal atau translator. Yang pertama, analisis sintaksis atau parsing. Karakteristik penerjemah melakukan analisis sintaksis terhadap kode sumber untuk memeriksa apakah kode tersebut mematuhi aturan tata bahasa dalam pemrograman. Tugas ini juga melibatkan pemindai scanner untuk mengidentifikasi token-token dalam kode sumber dan parser untuk memeriksa struktur gramatikal kode. Yang kedua, optimasi kode atau kode optimization. Karakteristik penerjemah dapat melakukan berbagai optimasi pada kode sumber untuk meningkatkan efisiensi eksekusi program. Tugas ini juga termasuk mengidentifikasi peluang untuk mengoptimalkan kode seperti menghilangkan kode yang tidak perlu atau mengganti operasi dengan operasi yang lebih efisien. Yang ketiga, penerjemah atau translation. Karakteristik ini juga proses inti menerjemah adalah menerjemahkan kode sumber ke dalam bahasa mesin atau bentuk eksekusi lainnya yang dapat dijalankan oleh komputer. Tugas ini juga melibatkan menghasilkan kode yang setara dengan kode sumber yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang keempat, interpretasi atau interpreter atau kompilasi atau compiler. Karakteristik ada dua jenis penerjemah bahasa formal, interpreter dan compiler. Interpreter menerjemahkan dan menjalankan kode secara baris per baris,
Saat program berjalan, ini memeriksa dan mengeksekusi kode secara berlangsung. Compiler menerjemahkan seluruh kode sumber sekaligus menjadi kode eksekusi sebelum program dijalankan. Ini menghasilkan kode objek yang dapat dieksekusi nanti. Yang kelima, pelaporan kesalahan atau error reporting. Karakteristik penerjemah memberikan laporan kesalahan jika ada kesalahan sintaksis, semantik, atau logika dalam kode sumber. Tugas ini juga membantu programmer memperbaiki kesalahan dalam kode sebelum dieksekusi. Optimasi atau eksekusi atau runtime optimization. Karakteristik terutama untuk interpreter dapat melakukan optimasi eksekusi saat program berjalan. Optimasi pengoptimalan just in time dalam bahasa seperti Java. Tugas ini juga membantu meningkatkan kinerja program selama dieksekusi. Yang ketujuh, penerjemah bahasa Markup atau Markup Language Translator adalah sebuah alat yang digunakan untuk menerjemah teks yang mengandung markup language seperti HTML ke dalam bahasa lain. Contohnya bergantung pada peraturan tata bahasa markup yang digunakan, mengkonversi dokumen atau data ke dalam bahasa markup misalnya XML dan HTML.